Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube channel saya, Siska Puspitasari. Video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan pH dari larutan asam kuat. Nah, menentukan pH dari larutan asam kuat adalah salah satu materi di kelas 11 IPA, yaitu materi kesetimbangan asam dan basa. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja mempelajari bagaimana cara menentukan pH larutan asam kuat. Ya, selamat belajar. Untuk menentukan pH asam dan basa, kita harus mengetahui dulu ya jenis-jenis asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah difokuskan di asam kuat saja. Oke, siapa saja mereka? Siapa saja mereka? Yang pertama di sini ada HCl, asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, dan asam perklorat. Ya, sebenarnya masih ada lagi beberapa asam-asam kuat yang tidak dicantumkan di sini. Ya, nah, yang kita pelajari cukup di sekian saja yang dibatasi ya. Nah, oke, selanjutnya apalagi harus kita pahami setelah kita mengetahui apa saja jenis asam-asam kuat ya. Kita lanjutkan ke rumus-rumus yang harus kita pahami juga ya. Rumus penentuan pH yang harus kita pahami adalah yang pertama ya, ketika dia adalah berupa asam kuat atau larutan asam kuat maksudnya, kita harus mengetahui dulu berapa konsentrasi H+ ya, atau konsentrasi proton. Kita tahu menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang ketika dimasukkan ke dalam air menghasilkan ion H+ atau proton. Nah, jadi konsentrasi H+ ini sangat-sangat berpengaruh atau sangat-sangat menentukan berapa pH larutan asam tersebut. Oke, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita mengalihkan saja konsentrasi asam kuat dikalikan valensi. Ya, konsentrasi asam kuat di sini yang kita gunakan adalah molaritasnya ya. Valensi itu apa? Valensi itu menunjukkan jumlah H+ dari asam-asam kuat. Asam-asam kuat. Jadi nanti asam-asam kuat tersebut kan bisa melepaskan atau menghasilkan H+. Nah, berapa banyak H+ atau proton yang dihasilkan itu yang kita sebut sebagai valensi. Mudahnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita bahas dulu untuk yang molaritas. Biasanya di soal nggak langsung kasih tahu berapa konsentrasi molarnya, jadi disembunyikan ya. Bisa kita mencari menggunakan N itu adalah mol dibagi volume ya. Atau bisa juga karena di soal biasanya diketahui dalam bentuk berat ya, maka kita tinggal bagi saja berat dibagi mR, massa molekular relatif dikali 1000 per volume. Nah, kalau menggunakan rumus yang sebelah kanan ini, kita menggunakan satuan volumenya mililiter ya. Kalau yang sebelah kiri kita menggunakan liter. Sebenarnya tergantung molnya. Kalau molnya dalam bentuk mol, ya udah berarti partnernya adalah liter. Tapi kalau milimol, maka partnernya adalah mililiter ya. Jadi menyesuaikan. Oke, selanjutnya, nah baru setelah kita mendapatkan berapa konsentrasi H+, kita turunkan ke pH ya, ke pH atau derajat keasaman. Kita min log dari konsentrasi H+. Wow, udah logaritma, tenang aja ya. Ini bukan logaritma yang menyeramkan, jadi ini logaritmanya hanya dasar saja ya, min log dari konsentrasi H+. Nah, informasi pada suhu 25 derajat Celcius gitu ya, untuk pH ditambah pOH adalah 14 ya, seperti itu. Jadi untuk pH itu adalah min log dari konsentrasi H+, sedangkan pOH nanti kita cari bisa dicari kalau kita mau menentukan pH dari basa kuat ya. Nah, jadi itu ya, ini adalah keterangannya. M adalah konsentrasi molar, N adalah mol, V adalah volume, W adalah berat, mR adalah berat molekul. Oke ya. Nah, saya kasih contoh misalkan untuk valensi di sini ya. Jadi valensi di sini tadi apa? Mudahnya kalau di asam ini adalah
jumlah apa tadi? Jumlah H plus yang dihasilkan dari suatu asam tersebut ya. Misal saya punya asam berupa HCl, asam klorida ya. Nah, ini kan ketika dimasukkan ke dalam air, asam klorida akan terionisasi menghasilkan H plus dan Cl ya, ion Cl- atau klorida. Karena ada satu buah H plus yang dihasilkan, maka valensi dari HCl adalah 1 ya. Jadi di sini valensi asam dari HCl adalah 1. Contoh lain yang lebih dari 1, contohnya adalah asam sulfat ya, H2SO4. Nah, kita lihat ini jadi apa? Karena dia mengandung 2 buah H, berarti terurai menjadi 2 buah H plus dan ion sulfat SO4-2. Oke, karena dia menghasilkan 2 buah H plus, maka valensi dari asam sulfat itu adalah berapa? Yap, benar ya. Mau nulis 4, berapa? 2. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kalian paham bagaimana menentukan jumlah valensi dan rumus, hafal ya, M kali valensi, M kali valensi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Siap? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cus ke soalnya. Oke, di sini ada soal apa ya? Ada soal sebentar. Ya. Ada sebanyak 100 ml larutan HCl ya, asam klorida, asam klorida 0,03 molar. Nah, ini memiliki pH sebesar, oke ya. Kita langsung saja, karena HCl tadi asam klorida ya teman-teman, karena HCl adalah asam klorida HCl adalah asam klorida dan dia tergolong ke dalam ke dalam asam kuat ya, karena kita lagi bahas asam kuat, jadi yang muncul semua adalah bentuk asam kuat. Ini adalah asam kuat. Nah, berarti untuk menentukan pH asam kuat, pertama kita harus menentukan apa? Konsentrasi H+. Gimana rumusnya? Nah, ini di bawah sudah ada ya. Saya ingatkan kembali, konsentrasi H+ dari asam kuat tinggal kita kalikan saja konsentrasi molar, kita kalikan valensi. Untuk memudahkan perhitungan ke depannya, maka bentuk desimal 0,03 kita ubah menjadi bentuk seperti ini, 0,03, 3 kali 10 pangkat minus berapa nih? Ada 2 angka ya di belakang koma, maka dia jadi min 2. Oke, gampang kan? Oke, kita langsung tarik saja konsentrasinya, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 ya, dikali valensinya berapa? HCl. Nah, tadi kita bahas ya bahwa HCl itu terurai menjadi apa? H plus dan Cl min. Oke, karena ada satu buah H plus di sini, maka valensinya berapa? 1. Oke ya, langsung aja. Dengan sekejap mata ini kalian langsung tahu hasilnya ya. Ini 3 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 1 berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, setelah kita mengetahui nilai konsentrasi H+, langsung saja kita konversi ke pH. Dan ingat bagaimana? Oke, ya, menggunakan min log kali ini mana ya harusnya ya, min log dari konsentrasi H+, gitu kan bukan? Nah, konsentrasi H+. Oke, berarti untuk menentukan pH adalah min log dari berapa tadi konsentrasi H plusnya? Ya, ini sudah kita hitung bukan? 3 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu ya. Mungkin saya gunakan warna yang berbeda kali ya supaya gampang. Nah, ini minus 2-nya saya kasih warna biru. Oke. Nah, ini untuk mudahnya sebenarnya bisa aja sih kita turunkan logaritmanya, cuman untuk mudah
mudahnya biar cepat satset ya, sekarang zamannya satset. Nah, ini gampangnya yang pangkat minus 2 ini nanti jadi bilangan bulat di sini 2 ya. Kemudian tinggal dilanjutin deh sama lanjutannya adalah min log 3. Jadi 2 min log 3. Oh, udah deh jadi. Oke, berarti kita dapat nilai pH dari 100 ml larutan asam klorida 0,03 molar itu adalah sebesar 2 min log 3. Biasanya udah sampai sini saja, log 3-nya nggak perlu lagi kita turunkan. Oke, gimana? Sudah terbayang? Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan mengenai contoh soal ini ya. Yes. Ya, silahkan. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Ya, contoh soal selanjutnya adalah ini ya, sebanyak 0,98 gram asam sulfat ya, atau H2SO4. Nah, teman-teman juga harus tahu, jadi semisal di soal tidak diketahui rumus molekulnya, harus tahu bahwa asam sulfat itu memiliki rumus molekul H2SO4 ya, nanti terkait untuk menentukan MR-nya juga, sama menentukan valensi ya. Nah, ini MR-nya 98 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 200 ml. Pertanyaannya berapa pH larutan asam sulfat tersebut? Oke, kita dapat informasi ini dulu deh, yang 200 ml ini adalah volume ya, volume. Kemudian asam sulfat kalau kita uraikan untuk mengetahui valensinya berapa bagaimana ya, tinggal nih jadi 2H plus ditambah SO4 minus 2. Berarti karena H plusnya ada 2, berarti valensinya 2. Atau bisa aja kelihatan dari rumus molekulnya sih, di sini H2, H-nya ada berapa? Ada 2. Nah, bisa langsung ditarik cus gitu ya. Ini berarti valensinya 2. Oke ya. Kemudian ada apa lagi? Kita dikasih modal 0,98 gram asam sulfat. Berarti ini adalah beratnya. Ya, ini MR-nya 98. Oke. Ya, karena ini masih asam kuat juga, berarti yang pertama kita lakukan adalah menentukan konsentrasi H+ dengan rumus asam kuat yang masih sama selamanya begitu ya. Konsentrasi molar dikali valensi. Oke. Nah, cuman di sini molaritasnya belum diketahui, jadi harus kita turunkan terlebih dahulu ya. Nah, ingat rumus konsentrasi molar kalau diketahui berat. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang bawah ya. Oke, jadi kita turunkan berat dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. Nah, ini tinggal langsung masukin valensi. Oke, yuk kita hitung beratnya tadi berapa. Beratnya tentu saja sudah kita tahu ya, sudah diketahui 0,98 gram. MR-nya juga sudah tersedia 98 kali 1000 dibagi volume berapa. Oke, volumenya kebetulan juga sudah dalam bentuk mililiter, jadi langsung aja. Valensinya berapa? 2. Oke, dengan kecepatan cahaya kita hitung pakai coret-coretan ya. Jadi usahakan dari sekarang jangan pakai kalkulator, karena semua tes-tesan kedepannya itu pasti kalian tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Oke ya. Pertama yang paling kelihatan ini nih, 2 sama 200 ya. Jadi 200-nya tinggal 100, di atas ada 0 sebanyak 3, di bawah 2. Berarti kita coret 2 aja. Oke, berarti tinggal berapa nih? Ini 0,98 per 98 ya. Jadinya karena ada 2 angka di belakang koma, angkanya kembar. Berarti ini kalau kita coret jadi 2 angka di belakang koma, jadi minus 2. Ya, dikali 10 berarti 10 pangkat min 2 dikali 10 tinggal 10 pangkat min 1 ya. Itu dapat konsentrasi H plusnya. Oke, setelah dapat konsentrasi H plusnya bagaimana? Ya, kita masukkan ke pH menggunakan rumus andalan kita. Min log 10 pangkat min 1 langsung ya. Nah, tadi yang pangkat ini jadi bilangan bulat, jadi 1. Oke, nah min log berapa?
min log. Nah, ceritanya kan di sini ada sebenarnya min log 1 ya, 1 dikali 10 pangkat min 1, jadinya 1 min log 1. Log 1 itu 0, berarti 1 dikurangi 0, jadi dapatnya 1. Oke, itu pH dari 0,98 gram asam sulfat yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 200 ml. Jadi volume berpengaruh ketika diketahui dalam bentuk berat ya. Kalau sudah diketahui dalam bentuk molar seperti soal sebelumnya, volumenya sudah tidak berpengaruh lagi ya selama larutan tidak diencerkan. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar pertanyaan yang kalian ingin ajukan. Jangan lupa ya, jangan lupa supaya saya tambah semangat membuat video pembelajaran materi-materi kimia. Jangan lupa subscribe dulu, like, dan komen ya. Komen boleh komen masukan buat videonya, boleh pertanyaan gitu ya, seperti itu. Oke, sini ada soal selanjutnya, 200 ml larutan HI dengan pH 3 memiliki konsentrasi sebesar. Nah, kalau sekarang dibalik ya, diketahui pH-nya, ditanyakan konsentrasi. Oke, tadi pH gimana ya? Berarti dari pH kita harus menentukan konsentrasi H+ dulu. Nah, kalau di kalkulator itu dia dibalik ya. Kalau dari konsentrasi H+ ke pH itu min log, tadi kan kita punyanya dimana pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, kalau dibalik berarti pakai kebalikannya ya, anti lognya. Berarti gampang, ini pH-nya 3 kan, berarti konsentrasi H+ itu, ingat bilangan bulat ini kan berasal dari si pangkatnya. Seperti itu ya. Oke, jadi konsentrasi H+nya 10 pangkat minus 3. Untuk mencari konsentrasi, ya konsentrasi itu adalah molar. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus asam kuat. Konsentrasi H+ sama dengan molar dikali valensi. Oke, tinggal kita masukkan konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 3, molarnya ditanyakan, valensinya berapa ngomong-ngomong? HI, oke, H-nya ada berapa? H-nya ada 1, berarti valensinya sama dengan 1 aja ya. Oke, dapat molarnya, berarti tinggal 10 pangkat min 3. Oke. Jadi kalau dibalik jangan bingung ya, tinggal putar aja anti. Oke, ya selanjutnya silahkan kalian boleh pause dulu videonya, kemudian kerjakan soal latihan dari saya. Jawabannya saya tunggu di kolom komen ya. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan dan kira-kira nanti selanjutnya kalian mau dibuatin video pembelajaran apa. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian yang masih kebingungan dalam menentukan pH larutan asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.